Aku bekerja dengan majikanku yang rasis. Setelah ini, kamu gak akan bisa sholat di rumah. Kok dia gak kenapa-napa? Harusnya dia luka dan bakal cacat. Udah berkali-kali aku celakain pembantuku waktu ibadah. Tapi usahaku selalu gagal. Aku gak suka lihat dia ibadah di rumah ini. Pantesan telingaku panas. Ternyata kamu baca ayat-ayat aneh itu. Tapi Nyonya, semua pekerjaan di rumah sudah selesai. Jadi untuk ngisi waktu luang, saya baca Al-Quran. Gak usah so alif deh kamu, Laila. Aku gak sudi ya dengar kamu baca kitab ini. Mending aku bakar aja. Tanganku panas. Kitab aneh. Allahu Akbar. Kaki kamu gak kenapa-napa? Gak kenapa-napa Nyonya. Kamu pakai ilmu kebal kan? Covernya aja alif, dalamnya sesat. Astagfirullahaladzim Nyonya. Saya gak pernah yang kayak gitu. Harusnya kamu cacat. Aku masukin paku tadi ke sepatumu. Kok kamu gak kenapa-napa? Ya Allah, segitu bencinya Nyonya lihat saya ibadah. Padahal saya gak pernah gangguin Nyonya. Halah, banyak omong. Mati kamu. Gimana keadaannya dok? Ibu Zara terkena stroke berat, Laila. Mungkin dalam beberapa tahun ini, ibu hanya bisa terbaring di kasur kayak gini. Makasih dok, saya bakal rawat dia dengan baik. Ngapain kamu baik sama orang rasis ini, Laila? Dia ini kena karma karena udah gangguin orang ibadah. Ustadz saya pernah bilang, Orang yang beribadah pasti akan dilindungi sama Allah. Jika ada orang berbuat jahat padamu, balaslah dengan kebaikan. Mungkin hatinya akan terbuka dan akan mendapat hidayah. maafkan saya Laila, maafkan saya. Suamiku selingkuh pas pengajian 40 harian mamanya sendiri. Maaf ya sayang, aku nggak bisa datang soalnya aku kehujanan nih. Gimana sih kamu? Lihat nih, orang-orang udah pada datang buat ngajin mama. Masa kamu nggak datang sih? Ya gimana sayang, kan hujan datangnya dari Tuhan. Ya udahlah. Akhirnya kita selingkuh dengan aman, Mas. Suami kamu gak datang? Dia kehujanan. Ya udah yuk, kita ngaji duluan aja. Kamu yakin dia gak selingkuh? Soalnya hari ini aku lihat perkiraan cuaca gak ada hujan tuh. Bener tuh kata Rizka. Kemarin kamu bilang pernah dengar suami kamu teleponan mesra kan? Aku pernah curiga sama suamiku. Tapi alasan dia masuk akal. Iya, Babe. Nanti aku ke rumah kamu deh nginep. Tunggu aku ya, sayang. Muah. Sayang, wah, kamu selingkuh ya? Astaga, kamu salah paham. Tadi itu aku lagi niruin drama snack yang seru itu sayang. Oke, aku percaya sama kamu. Emang sih, drama snack itu seru-seru sayang. Jangan-jangan waktu itu dia beneran selingkuh. Sayang, kok perasaan aku nggak enak ya? Apa karena kita selingkuh pas pengajian mama kamu? Alah, palingan itu cuma perasaan kamu. Selingkuh itu tidak mengenal tempat dan waktu. Oh, jadi kamu selingkuh sama tukang pijit ini? Kamu pijit plus-plus sama dia kan, Mas? Tuh kan bener, perasaan aku gak enak karena kita digerebek mas. Untung aja, pas kamu awal nikah, aku saranin kamu buat pasang aplikasi pelacak di HP suamimu. Saran aku sih ya, kamu pasang aplikasi pelacak di handphone suami kamu. Takut aja ada parasit di pernikahan kalian. Bener tuh, kalian kan masih pasutri baru, rawan pelakor. Aku ikutin aja deh kata-kata temanku. Sayang, jangan sayang. Diam kamu, dasar cowok sarap. Ini kupijit badanmu plus kupatahin semuanya. Habis ini adalah giliranmu. Aku cewek indigo, tapi aku takut sama hantu. Kamu bisa lihat ibu nak. Aduh, aku harus kabur dari arwah ini. Tolong ibu nak. Ih, jangan ikutin aku. Aku gak mau punya urusan sama lu halus kan, serem. Tolongin ibu nak. Ibu bakalan terus gentayangan kalau permintaan ibu nggak dilakuin. Ya udah, ibu mau minta tolong apa? Beberapa bulan ini ibu kerja keras buat ngasih hadiah ke anak ibu. Sebelumnya anakku minta uang buat beli motor, tapi aku nggak bisa ngasih.
Capek kali aku hidup miskin kayak gini, Bu. Makan nasi sama garam tiap hari. Aku minta uang pun nggak ada. Kakak usaha buat cari uangnya. Tapi kamu yang sabar ya. Bullshit. Karena ibu udah tua, tubuh ibu jadi cepet lelah. Kepala ibu kok pusing banget ya. Dan ibu meninggal di tempat tadi. Kamu Iqbal kan, anaknya Bu Zara? Siapa kamu? Aku nggak kenal sama pemulung menjijikan itu. Tega kamu ya nggak ngangkat ibu kamu sendiri. Dia kerja banting tulang untuk ngasih hadiah di hari spesial ini. Gila. Mama lu kerja keras banget buat dapetin ini, bro. Iya, sampai ibunya meninggal karena kelelahan. Untuk anak cowoknya yang nggak tahu diri ini. Apa? Bu, bangun, Bu. Bu, bangun, Bu. Iqbal minta maaf, Bu. Iqbal nggak butuh ini, Bu. Iqbal cuma butuh ibu. Terima kasih, Nak. Setidaknya ibu udah bisa memenuhi keinginan anak ibu. Sekarang ibu udah bisa pergi dengan tenang. Makanya, jangan sia-siain waktu dengan orang tercinta sebelum terlambat. Astagfirullah, kakek beneran dikasih makanan anjing. Bener-bener mancing emosi aku ya orang tua ini. Makan tinggal makan kok susah kali. Waktu itu aku lihat dia masukkan makanan hewan, tapi aku nggak berani negur karena papa nggak di rumah. Ya Allah, Kek, kakek diapain sama Tante Dela? Astagfirullahaladzim, jahat banget. Meme nggak bisa lihat kakek diginin terus. Meme harus minta tolong mama. Apa? Berani-beraninya dia nganiaya kakekmu, Nak. Gimana sih papamu? Orang tuanya dia niaya malah nggak tahu apa-apa. Kita harus cepet-cepet tolongin kakek, Ma. Me khawatir sama kakek. Tega banget kamu Dela sama mertuamu sendiri. Nak, tekan tempat bapak. Jangan sembarangan kalian. Tahu apa kalian tentang istriku? Aku lihat sendiri. Dela itu ikhlas ngurusin bapak. Jadi nggak mungkin Dela aniaya bapak. Terserah kamu percaya atau enggak. Yang jelas, Me lihat sendiri. Dela nyuapin bapak pakai makanan anjing. Lagian Dela kan Islam. Kenapa sih kamu izinin dia buat melihara anjing? Iya, Pak. Me nggak bohong. Me ada buktinya kok. Loh, kok HP Me nggak ada? Astaga, ketinggalan di kamar kakek. Kenapa? Gak bisa buktiin? Atau jangan-jangan kalian memang sengaja gini Dela? Kalian biar apa sih kayak gini? Astagfirullahaladzim, Mas. Apa untungnya sih buat kita nuduh perempuan murahan itu? Kalau aku memang nggak khawatir sama bapak, aku nggak mungkin ikut campur kayak gini, Mas. Papa udah berubah. Demi perempuan itu, Papa rela ninggalin orang yang tulus sama Papa. Terserah. Selagi kalian tidak bukti, aku tetap percaya sama Dela. Kita harus gimana ya sekarang, Ma? Tenang, Nak. Hukum tak bertuah itu nyata. Sepintar apapun dia nyimpan bangkai, sudah ketahuan juga. Yaudah yuk, sekarang kamu ikut mama. Minggir, aku mau jenguk bapak. Bapak? Bapak siapa maksud kamu? Jangan kelewatan kamu, Dela. Loh, salah. Kamu sama Zaki kan udah cerai. Move on dan tahu diri. Sekarang ratu di rumah ini tuh aku. Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu selama ini nganiaya bapak, hah? Anjir, tahu dari mana dia? Awas, aku nggak tahu apa maksud kamu. Lebih baik sekarang kamu pergi dan bawa anakmu ini. Kalau nggak, aku tahu kalau Zaki. Oke, aku yakin Allah itu nggak tidur. Suatu saat kamu bakal nerima karma atas perbuatanmu, Dela. Camkan itu. Pak, maafin Rizka ya. Kakek. Kalau karma itu emang ada, koruptor udah banyak yang mati. Sayang, emang beneran ya yang dibilang Mama Meme? Ih, kok kamu malah kemakan sama omongannya, Mas? Kan kamu lihat sendiri gimana tulusnya aku ngurusin bapak. Gak mungkin lah aku gituin bapak, Mas. Sama aja aku nyakitin kamu. Enggak sayang, enggak. Aku cuma nanya kok. Aku tahu kamu gak bakalan kayak gitu. Tapi mereka tahu dari mana ya? Apa jangan-jangan HP itu? Ya udah, kamu bobo Gi. Aku tiba-tiba mulus nih, mau ke kamar mandi. Kakek, 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 kakek,
Ternyata dugaanku benar. Anak itu tahu semuanya. Hapus. Gawat nih kalau Mas Daki bisa tahu. Pantesan aja tadi siang mantan istrinya ke rumah. Gak bisa. Aku harus ngelakuin sesuatu sebelum masalah ini makin panjang. Bubur kepala ayam ini di warungmu. Ingat, warungmu tidak boleh dikencing. Pak Bos, Bapak ngapain? Bapak kok ngubur kepala ayam? Sini kamu. Jangan sampai kamu berani ngomongin ini ke siapa-siapa. Anggap aja kamu gak ada apa-apa. Ngerti? Tapi itu apa, Pak? Itu penglaris. Kamu mau naik gaji nggak? Mau, Pak. Kalau mau, pantau ini. Jangan sampai ada yang kencing sembarangan di sini. Ngerti kamu? Astagfirullah, Mas. Juara itu! Udah berapa kali aku bilang, jangan ikut campur sama urusanku. Kenapa kita nggak cari uang yang halal aja, Mas? Jangan kayak gini. Uang halal. Kalau kita cari uang halal terus, kapan kita bisa senang, Riz? Aku cuma butuh kamu diam di rumah aja, Riz. Biar aku yang kerja. Apa sih susahnya? Wih, rame banget bakso viral ini. Permisi Pak, saya konten kreator dari Makan Bareng Starlight Pak. Apa boleh saya syuting di sini? Oh, boleh kok Dek. Silakan. Oh iya Pak, nanti saya izin shoot di dapur ya Pak. Hah? Dapur? Kenapa Pak? Aduh Dek, kalau syuting di dapur, Bapak agak keberatan. Soalnya resep kami itu resep turun-temurun. Jadi Bapak minta maaf ya. Resep turun-temurun? Tapi tenang aja. Nanti Bapak kasih kamu bakso gratis untuk kamu review. Berapapun kamu minta, Bapak kasih. Asal FYP kalau kata anak muda zaman sekarang toh. Oke, boleh lah Pak. Ya wes, kamu duduk dulu. Nanti baksonya Bapak antar. Wah, makasih ya Pak. Baksonya udah datang guys. Mari kicop, mari kita coba. Anjir, enak banget Cok. Aku bungkus lah nanti. Ini Pak uangnya. Baksonya mantep bedah. Aduh, nggak usah Dek. Kan kamu udah bantu promosiin. Beneran Pak, nggak usah. Soalnya saya mau bungkusin buat teman saya. Waduh, bungkus. Pak, Oh iya, mau berapa porsi Dek? 1 porsi aja Pak. Wih, lapar kali aku, Cok. Wih, Ki, kau bener nggak mau nih? Kalau nggak, aku habisin nih. Habisin lah, udah kenyang aku. Oke, mari kita coba. Apa nih, Cok? Batu, udah jelas itu bakso. Kok amis gini? Kuahnya juga hambar. Apa pula hambar? Aku makan di sana enak-enak aja kok. Gena, Wak. Kau beli bakso di mana sih? Itu loh, bakso yang lagi viral. Warung bakso Cak Yudi. Apa? Kau yang benar, Ki. Itu warung bakso pamanku. Hah? Kalian tahu gak sih, weh? Kenapa ada warung kalau kita makan di tempatnya rasanya enak kali. Tapi kalau kita bawa pulang, rasanya kok aneh. Apa emang? Itu berarti warungnya pakai pesugihan. Tolong! Udah aku bilang, jangan ngomong sembarangan kok, Jem. Kalau kau nggak percaya, buktiin aja sendiri. Katanya, kau ponakan Cak Yudi. Ceklah ke rumahnya. Ke rumahnya?